Oke. Sambil memantau PO Gundam. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu Sana Sama tes. Oke, minasan akemaste omedetou gozaimasu. Happy New Year minasan semuanya. Selamat tahun baru Masehi 2024. Gimana? Udah ada target 2024 mau ngapain? Jadi ini gimana cara ikut PO nyampang kok gak ngomong? Caranya bang. Udah nanti aja dah. Tunggu aja kabar dari masnya. Gimana? Oke, yo kita lanjut untuk reaction semua trailer anime Winter 2024. Udah masuk musim winter nih. Sana kok belum reaction anime winter sama sekali, padahal dari tanggal 2 atau tanggal 3 Januari udah ada yang rilis harusnya. Ya harusnya udah ada rilis sih animenya, aku lupa tapi ya kita mulai reactionnya aja. Buat kalian yang penasaran list anime Winter 2024 apa aja, kalian bisa langsung ke websitenya My Anime List. Tulis aja My Anime List gitu di Google, nanti masuk ke menu seasonal anime, atau biasanya mana sih menunya? Nah ini menu paling pojok kanan atas, terus pilih yang seasonal anime, nanti langsung diarahin ke musim saat ini atau current musim kayak gitu ya. Dan ya di video sebelumnya Sana udah reaction untuk dari Solo Leveling sampai Aono Exorcist, dan sekarang Sana reaction untuk 9 judul yang berikutnya, yaitu dari Yubi Sakito Renren sampai mana-mana. Ini Orakana Tenshi. Jadi Sana penasaran sama anime-anime yang lain selain anime yang Sana targetin. Jadi anime apa aja sih Sana targetin buat nonton di Winter 2024? Yang pertama dari Solo Leveling, yang kedua Aono Exorcist, yang ketiga Shin Duality Noir. Mana kamu? Ini Shin Duality Noir part 2. Kemudian yang keempat masih lanjut Free Reign, dan yang kelima masih lanjut Ragna Crimson kayak gitu. Sana belum bisa nambah judul lagi karena nggak ada waktu guys, sorry banget ya. Jadi yuk kita langsung aja reaction untuk Yubi Sakito Renren. Ini anime apaan nih? Kalau dari thumbnailnya sih kayaknya ini Sense of Life Romance. Dari informasinya untuk total episodenya masih belum diketahui. Oke, mulai tayang tanggal 6 ya. Wow. Produsernya manajer berkesan lagi, studionya Ajiado. Oke, Ajiado itu yang ngerjain apa sih? Coba aku cek dulu. Ajiado. Oh, Gakushigoto. Oh, Kemono Jihen. Ada lagi yang Sana tahu? Gak ada, berarti cuma itu doang. Oke, yuk kita langsung reaction aja untuk trailer Yubi Sakito Renren. Oh ya, genrenya belum. Genrenya romance adult kasuju. Wah, ini sebenarnya anime buat para cewek-cewek ya. Tapi Sana belum pengen nonton shoujo komen. Sana gak siap mental. Oke, yuk kita nonton trailernya. Aduh, pink banget rambutnya kayak Sana. Koi wa kono yuki mitai ni oto mo naku futte kuru no kana? Watashi no sekai ni nan no myaku raku mo naku arawareta kono kanjou no yamase kata nante watashi wa shiritaku nai. じゃあな。指先と連々。 Ya, kayaknya Sana harus nonton sih. Kayaknya Sana nonton deh ini. Wah. Yubi Sakito Renren. What that? Tadi sign language, bahasa isyarat. Oh iya, bahasa isyarat tadi. Arigato kayak gitu. Terima kasih gitu. Terus rambutnya pink banget kayak Sana, tapi Sana pinknya agak beda. Cuman romance macam apa ini? Coba ada second preview-nya nih, aku penasaran. 手話ノート？へえ、ゆきちゃんが書いたの？
直接教えて、ユキ。目合わせるのキャーってなる。あ、すごい見てる。いつおみさんが現れてくれて、私はほら、やっぱり顔キラキラしてる。この気持ちが恋。私いつおみさんに恋をしました。どうした？二人で会うのはやめとけよ。お前多分それ遊ばれてるから。遊ぶとかそんな言い方しないで。手話ってさ、英語とかと違って習っても今のところあの子にしか使えねえじゃん。それなのに覚えんのってなんで？もうスタート地点は過ぎた。走り出したから振り向かない。好きな手話はこうか。いつか使うわ。知らない振り出していくの怖くないですか？Sana pengen nonton tapi harus kuat mental sih, Sana kan single. Oh my god. 指先と連々。あなたのこと好きになったらどうしたらいいですか？ Kemas. Haruskah Sana masukkan ke watchlist? Cuman Sana nggak tahu ya ini di Indonesia rilisnya di mana. Kalau rilisnya versi ilegal, waduh itu agak menghambat Sana karena menghabiskan banyak waktu Sana, malahan kalau ilegal keburu download beneran malahan susah nih. Oke, tapi ya Sana udah masukin klik plan to watch. Padahal Sana tadi udah bilang kayaknya kalau nonton romance masih nggak bisa deh, nggak siap mental lah. Tapi ketika lihat ini langsung indah sih. Coba sih aku masukin dulu ke plan to watch lah. Nanti kalau udah temu di mana nontonnya ya udah aku lanjut nonton maraton dulu, terus kemudian kita bikin recapnya gitu. Oke, next ada Shin no nakama janai to yusha no party wo oitasareta no de nggak kurang dawa to mas judulnya. Itu panjang banget dan di season 2. Oh my god. But it's Rose Hero Party. I decided to live a quest life in the countryside season 2. Ini pasti like novel kan kalau judulnya panjang kayak gini. Yap, ternyata bener like novel. Dan secara informasi episodenya belum diketahui. Dan ini season 2 sih masuknya. Studionya Studio Flood. What? Studio apaan tuh? Studio Flood. Studio Flood ngerjain dari anime ada Younin wa sore-sore usotsu, nggak tahu lah. Ada Shin no Nakamacha, ada Tamaex Princess, wah nggak tahu semua ini Sana. Yuk kita nonton PV-nya aja. Tapi ini season 2 masuknya ya. 彼は魔王軍に滅ぼされたグランベルク王国の第八王子であり生き残りだ。あなたに出会えたのもデミス様のお導きです。これからよろしくお願いします。こちらこそよろしく頼む。この世界を勇者が救う物語を始めましょう。私は戦うための力を使わないで何かをやってみたかった。あれがルーティ様のスローライフなんです。ルーティはこれまでたくさん誰かの幸せのために傷ついてきたんだ。そろそろ自分一人くらい幸せにしたっていいだろう。今までずっと勇者として旅をしてきた。でも今は違う。それがどんな言葉でも伝えきれないくらい嬉しい。彼の人生によって成長した僕の加護は必ずや世界を救うでしょう。悪を打つ勇者として役割を全うするために。決めた。しばらくゾルタンに住んでみるわ。来年も一緒？再来年も？俺はこれからもリットと二人でごく普通の暮らしを営むつもりだ。お兄ちゃんの奥さんになるならあんな人がいいなって思っていた。私をこんなに大好きで溢れさせた責任は取ってください。Fantasi santai sih. Iya, fantasi santai sih, dan genrenya juga romance juga, adventure fantasi romance juga. Oke, dari pengisi suaranya ya, ada Mamiya Sora,
Oh tadi yang fun ini tadi ya Namori Yumiri. Kok supporting tapi keluar duluan? Tapi ya sana belum begitu tertarik jadi skip dulu. Next kita Dosanko Gawa nama Ramenkoi. Komedi cewek-cewek nih. Terus produsernya Shueisha, studio Silverlink Blade, komedi romantik substack itu apa ya? School shonen. Lulu kok shonen? Banyak karakter ceweknya padahal kok masuknya shonen. Coba dah lihat trailernya dulu. Waduh. Bodinya. 学校はどこ来るの？いや何これ距離の詰め方。昨日の人じゃん。超ウケんだけど。いやいや嘘だろ。こんなありきたりな偶然起きるか。したっけよろしくね。翼明日うち来る。これってもしかして。何見てんの？君の笑顔まるで太陽。声でかいしパリピだし陽キャだしギャルだし私が持ってないの全部持っててさそれじゃあ四季くん放課後約束の場所で翼が楽しそうだとなんか嬉しくなるんだよね。俺はまだ北海道にいたい。Oh, banyak heroin mantap ya di sini buat kalian aja dah, bukan sana dah. Bukan genrenya sana lah. Seiyu, oh, waduh yang cowok ternyata si Masaki Nobunaga. Wah, lumayan sih. Ada Sakura ya nih, udah Rina, terus ada lagi. Waduh. Dirusui karena Matsuoka Yoshitsugu, berarti ini nanti ada haremnya sih. Kalau ada Seiyu Matsuoka Yoshitsugu, meskipun Matsuoka Yoshitsugu tidak jadi main karakter ya, main karakternya direbut si Masaki Nobunaga. Jadi ya pasti ada adegan haremnya sih, dan itu bukan buat saya, buat kalian aja dah. Skip, next. Oh iya, by the way, kalau anime summer kemarin itu lebih banyak anime tentang pekerjaan semua. Jadi kayak orang-orang pada kerja, istilahnya kayak ya kerja kantoran, kerja apa, jadi macam-macam. Anime summer 2023 kemarin rata-rata gitu. Tapi anime winter 2024 rata-rata anak sekolahan semua ini kayaknya animenya. Next ada Majo Toyaju, ini juga sekolahan juga nggak? Oke, episode-nya belum dikasih tahu. Produsernya Kodansha, NBC Universal Entertainment Japan. Studionya Yokohama Animator Lab. Waduh, apa tuh? Wait, kayaknya nggak asing deh. Tunggu. Himatsu no Oko, oke. Oh, Journey Taiko Arabia Honto, iya. Mau nonton ini nggak jadi sih ya. Padahal pengen nonton aku. Oh, ini Lapis Realize. Terus ada lagi. Itu sih. Sumpah aku pengen nonton ini nggak jadi. Nontonnya di mana? Downloadnya di mana? Beneran. Aduh, gak temu Oke, yuk kita langsung nonton aja trailernya. Witch and the Beast. Waduh. やれやれ仕事熱心だね。どうも。クソ魔女
絶対一発ぶち込んでやる。 Wah. Wah, genre-nya apa? Action fantasy seinen. Menarik perhatian sana. Ya udah aku masukin dulu di plan to watch tapi nggak tahu ikut nonton kapan. Tapi menarik perhatian sana. Oh, ada Morikawa Toshiyuki. Bapaknya Naruto. Visi suara bapaknya Naruto. Oke, ada Hayami Saori, ada siapa lagi yang sana tahu ya? Itu sih, itu doang. Mama, lumayan. Sana udah masukin ke plan to watch dulu lah. Tapi nggak tahu kapan ikut nontonnya. Oke, next ada Metallic Rogue. Wah, ini action sci-fi. Sci-fi Metallic. Wah, apa ini? Tapi kok cewek-cewek. Original dari Bones. Studio Bones. Itu episodenya belum disebutin. Biasanya kalau original itu jarang banget episodenya udah disebutin itu. Kayak gimana nih? Aku penasaran. Udah tracer PV3 nih. Kalau menarik karena sana memang penggemar action dan science fiction. Ya, kalau menarik sana bakalan masukin list, tapi kalau nggak menarik yaudah skip. 私はいつも自分の意志で戦ってる。だから逃げない。すみません。チャーハン大盛りにホイコーローと麻婆豆腐にジャジャメ2つ。次はどこ？お待たせ。次のターゲットまでご案内。可愛い子には旅をさせろって言うでしょ。うちらの仕事は誰にも知られちゃいけない極秘任務だじゃ。案外できる子。コードネームメタルルージュ。自由ネアの希望。レジナオミ、私は私の自由な意志でこの世界の秩序を守る。私に手伝わせろ。人間とネアの自由を守る。 Plus Ultra. Wait. Mama. Pertama lihat PV-nya itu tadi, itu langsung PV ketiga ya. Sana apa perubahan wujud robotnya itu ngikutin sana sama Asel World loh malan. Soalnya dari ya ukuran robotnya, kemudian proporsi secara fisik robotnya juga itu beneran kayak ngingetin sana sama Asel World beneran. Tapi kalau kalian mungkin ada yang bilang, "Lu kok kayak Kamen Rider ya?" Ya hampir sama lah, tapi kalau di sini sana lihatnya mirip kayak Asel World, tapi secara konflik kayaknya ya aku belum jelas sih konfliknya itu gimana. Jadi di dunia di mana manusia dan android coexist hidup bersama ya. Rogue is a android girl. Who is on mission on Mars with her partner Naomi. Oh, jadi Rogue yang rambutnya hitam, ya, dia seorang android dan partnernya Naomi seorang manusia. Wait. Genre manusia dan android ini, aduh, iya, sama kayak Sinduality Noir ya jadinya ya. Iya. Tapi dengan penyampaian cerita yang sedikit berbeda. Terus, the mission is to murder 9 artificial human who are hostile to the government. Hostile. What is hostile? Wait. Aku nggak tahu hostile itu apa. Google Translate coba. Hostile. Agresif. Hah? Pemerintahannya mengendalikan pemerintahan yang menjadi agresif kayak gitu. Agresif kepada pemerintahan kayak gitu. Wait, masalah manusia yang hidup bersama android ini sana juga lagi ngikutin juga untuk Sinduality Noir. Jadi ya kayaknya 11-12 sama Sinduality Noir, tapi mungkin dengan atmosfer yang sedikit berbeda di sini kayaknya. Waalaikumsalam.
kayak apa ya, kayak misal dari atmosfernya emang, tapi Sinduality Noir yang part 2 juga gelap. Di sini gelap sih Metal Rock. Tapi di sini karakternya tokoh utamanya cewek sih. Kalau Sinduality Noir kan yang human, yang partnernya itu cowok, kemudian yang androidnya itu cewek, tapi mereka pakai robot. Nah, di sini androidnya yang berubah jadi robot. Jadi nggak battle bareng, nggak bertarung bersama. Di sini yang bertarung cuman si androidnya gitu, Mak. Apakah sana bakalan masukin ke watchlist? Sebenarnya sana tertarik sama dari ceritanya karena ini juga original juga. Sinduality Noir juga original, jadi cocok banget untuk dikomparasikan kalau misal terjadi penurunan kualitas cerita dan animasi di battling kayak gitu. Jadi bagusannya mana, Metal Rock atau Sinduality Noir ya? Aku masukin list aja dulu. Berarti yang susah di sini tinggal nyari di mana sana bisa nonton anime ini itu sih. Oh, dari segi seiyu tadi kayak seiyu ada yang sana tahu? Kobayashi Chiaki, Suda Genjiro. Waduh. Udah itu doang. Sisanya aku masih belum begitu hafal sama suaranya. Oke, next. Ini judul panjang-panjang pasti dari light novel juga kan? Dasar. Kan, my instant death ability is so overpower. No one in this other world stand a chance against me. Other world, isekai berarti. Death ability is so overpower. Berarti tipe MC yang overpower di isekai. Abis masuk isekai langsung overpower lah istilahnya kayak gitu. Dan nggak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Ini udah template isekai yang sekarang udah makin rame, makin terlalu mainstream. Oke. Episode-nya belum diketahui. Produksinya kenapa nggak disebut di sini? Studionya Akira Tanoboru. Waduh, nggak tahu. Light novel. Ini rata-rata kayaknya genre isekai itu rata-rata munculnya dari light novel deh. Ini emang komunitas light novel ada apa sih? Kok rata-rata kok genrenya kok isekai semua ini? Komunitas light novel ini gimana nih? Daripada komunitas manga sih, kalau komunitas manga rata-rata selalu action shonen. Fantasi, ada fantasi tapi biasanya memang fantasi bukan isekai. Tapi kalau udah ke ranah light novel itu banyak loh judul-judul isekai itu yang lahir dari light novel ya. Meskipun kita tahu light novel ada yang action juga, ada yang pure fantasi juga, macam-macam. Coba untuk studionya Akira Tanoboru dia ngerjain anime yang pernah sana tahu nggak ada. Berarti masih baru bagi sana studionya. Oke, kita coba cek trailernya aja lah. Isekai, aku kesel loh karo isekai, capek weh, aduh. Shine. 俺が死ねって言って死んだんだから因果関係ぐらいさしてくれよ。なんでこんなに大騒ぎしてんのに寝続けてんの？やばいから即死魔法でしたっけ？俺が殺したいと思っただけで即座に相手は死ぬ。なんでここまでして守ろうとしてくれるの？おっぱいが柔らかかったから？この世界ろくな男がいやしねえよ、こんちくしょSkip deh, makasih, nggak tertarik. Seiyunya Uchiyama Koki, sana tahu. Ada lagi Lin, ya tahu Lin. Terus ada lagi udah, tapi skip, nggak sana nggak tertarik. Komen. Next, ini 3 terakhir untuk video kali ini. Ada Kekkon Yubiwa Monogatari. Coba, aduh ecchi, action sih, ecchi. Tales of Wedding Ring, waduh. Tapi Square Enix, wah kualitasnya pasti luar biasa meskipun ecchi. Kualitas animasinya luar biasa deh kalau produser Square Enix. Wah, uang ngalir terus. Kita gak usah ragu. Studionya Staple Entertainment. Wah, studio apa tuh? Baru tahu aku. Staple Entertainment. Adakah anime yang pernah? Oh, enggak, sana enggak ada yang tahu. Berarti masih baru bagi sana. Genrenya action, fantasy, romance, ecchi, harem, isekai, seinen. Isekai mana? Ini ada apa sih sama dunia isekai? Coba aku cek trailernya, kalau separah itu langsung nggak nonton lagi lah trailernya.
Tapi yang jelas sana kayaknya nggak nonton ini, soalnya isekai itu udah ecchi harem wes ngalamat bar. Mesti loh, kualitas apa ya, pemandangannya di yang ngeproduksi Square Enix itu bagus banget, entah kenapa. Oke, secara konsep aku udah paham nih arahnya ke beneran sih ngeharem sih. Iya, jadi intinya si tokoh utama kita namanya Dare Sato Haruto yang diisi oleh Sato Ken. Ini pengisi suaranya nama pengisi suaranya sama nama karakternya mirip semua dah. Itu cara mengaktifkan kekuatannya ya, namanya genre harem, jadi emang harus ada Kito Akari, udah itu Kagawa Ai Serabi. Oke, coba sekitar. Yang sana tahu mungkin cuman satu gen sama Kito Akari. Udah. Jadi ya, aduh, udah gak buat kalian aja yang memang udah wibu akut sih, yang butuh banget. Alex, ada the wrong way to use healing magic. The wrong way to use healing. Wait, kayaknya aku pernah lihat trailernya ini deh. Seorang tokoh utama healer. Produsernya Lantis. Studionya Cine Animation. Studio art. Loh, dua studio. Light novel, action, fantasi, isekai mana? Capek aku. Oke, Seiyu tokoh utama ada yang sana tahu? Enggak ada. Wedarina, tapi supporting doang. Coba. Ini kalau nggak salah tokoh utamanya healer. Jadi tokoh utama healer biasanya di belakang kan. Nah, sesuai sama judulnya sih ini nanti. Aduh, ini yang teaser pertama kayaknya udah ada deh, teaser yang berikut yang udah bagus sih, coba. Tapi ya, ini masuk isekai karena disummon, bukan karena apa namanya? Bukan karena kecelakaan ya. Biasanya kan ada yang masuk isekai karena tabrak truk, masuk isekai karena masuk ke jurang, masuk isekai karena apalagi ya. Tapi memang makin kesini udah banyak kok variasi masuk ke isekai, nggak harus kecelakaan dulu, nggak harus mati dulu ya. Ada yang kesumon juga, ada yang masuk isekai karena disumon lewat buku Tate no Yusa, ada yang masuk isekai karena kesumon satu kota, itu ada sih. Terus ada yang masuk isekai kesumon satu sekolahan, ada juga. Udah itu emang kesumon kepanggil. Coba yang teaser yang mana ya? Yang udah bagus, teaser PV2. Oh, yang nyanyi Jojo. Oke.
伝えないとお前は私と一緒に戦場の最前線で負傷者の治療をしてもらう。つまり前衛だ。私がピンチの時 lucu 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 menarik 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 ルサトと先輩を守るために戦う。欲張りめ。あの人救命団の人戦場で怪我人を救うために走る。そんなこと僕にできるのか。死ぬ気でやれ。死んだら治す。仲良くしようルリ大丈夫ですよ。あれがルサトの日常なんだと思います。どうしてこんなに体を鍛えるかわかるか。まもなく進軍を開始できます。覚えとけ。てめえの命も守ってこその救命団だ。僕は戦いません。敵も殺しません。でも僕にしか助けられない人みんなを助けます。僕は救命団ですから。異世界から来た治癒魔法使いか。さてどうなるか。 Wait, menarik sih. Ini yang bikin sana kemarin juga nonton Tateno Yusa sih. Kemarin Tateno Yusa itu kan isekai, tapi tokoh utama kita adalah senjatanya cuma tameng doang. Nah dari situ sih, gimana caranya seorang kesatria tapi yang senjata khususnya cuma tameng, dia nggak bisa pegang pedang, nggak bisa pegang senjata yang lain selain tameng karena nanti damage-nya malah melukai dirinya sendiri kan. Jadi ya mirip-mirip lah, menarik sih. Kali ini tokoh utama kita seorang healer. Jadi bagaimana caranya seorang healer ikut bertarung? Ya sebenarnya temennya yang di summon tadi yang berdua itu juga udah ada, satunya apa kekuatannya petir, yang satunya memang punya ya pedang, itu spesialis pedang. Ini tokoh utama kita malah healer ya. Tapi menarik itu tadi building karakternya di trailernya. Seorang healer bisa apa ya? Buat ikut bertarung di sini selain buat menyembuhkan teman-temannya kayak gitu. Menarik, aku suka seiyunya Tanaka. Aku ada yang tahu nggak ya? The Black Knight. Pasaran bola. Iya, udah Reina tadi. Ya kayak aku masukin aja dah ke watchlist aja dulu. Menarik perhatianku karena ini isekai anti mainstream sih. Meskipun ya akhirnya isekai sama-sama kayak kesuman gitu sih. Cuman ya itu tadi tokoh utama kita seorang healer. Keren. Jarang-jarang emang rata-rata tokoh utamanya wah overpower, gak bisa mati, gak bisa dikalahin. Itu apaan? Bentar, tunggu aku atur dulu ya. Jadi ya daripada isekai ya aku overpower, gak ada yang bisa ngalahin gua gitu. Terus isekai kayak. Kecuali kalau memang genrenya benar-benar fantasi. Terus dia bilangnya, wah aku overpower, gak ada yang bisa ngalahin aku kecuali dengan suatu syarat apa gitu. Nah biasanya kayak One Punch Man, kayak apalagi ya, Dragon Ball. Udah template sih kalau Dragon Ball. Apalagi ya, itu baru menarik, kasih menarik. Tapi kalau udah masuknya isekai, ada model tokoh utama yang gak bisa mati, tokoh utama yang disukai banyak cewek, tokoh utama yang apa-apa aja bisa ditangani kayak gitu. Enggak, itu terlalu mainstream. Coba kayak itu tadi, tokoh utama yang seorang healer. Kehidupannya kayak gimana? Apakah membosankan? Soalnya kalau healer kan cuma nyembuhin orang doang, jadi bagian belakang dari guild kayak gitu. Nah ini malah bisa jadi tokoh utama hebat nih, kayak Tateno Yusa. Sebenarnya Tateno Yusa bagus, cuman eksekusi dari animasinya masuk ke season 2 itu bermasalah. Season 3-nya sebenarnya menarik sih, tapi sana belum melanjutin aja season 3-nya sih. Kita kapan-kapan aja buat recap aja. Next ada The Foolish Angel Dance with the Devil. Foolish Angel Dance with Devil. Episode belum dikasih tahu, produser Gaina Kadokawa. Studio Children Playground Entertainment. Apalagi nih, kenapa studio animasi sekarang panjang-panjang juga. Genre komedi supernatural, tema mitologi romantik, subtext school seinen. Loh. Kenapa komedi dimasukin satu genre dengan supernatural? Nggak sinkron kayak di anime musim kemarin.
apa sih genre aku lupa. Aku lupa yang genrenya detektif misteri tapi dikombinasikan dengan komedi, kayak agak bingung juga ya. Jadi pembawaan di dalam animenya serasa mau serius tapi lucu lagi. Kenapa sekarang banyak genre yang ditabrak-tabrakin kayak gitu? Mungkin ya memang menarik perhatian para penonton baru, mungkin ya yang baru kenal anime juga sih, bisa jadi kayak gitu. Wah, aku nggak tahu ini ngerjain anime apa aja. Berarti masih baru di sana. Children's Playground. Oke, coba lihat trailernya aja dulu. Menarik gak ya? Soalnya jadi tapi dari judulnya udah terlalu manis sih. Jadi kayaknya nggak mungkin seserem itu deh kalau misteri mitologinya, harusnya sih. Soalnya kayaknya lebih dominan ke komedi kayaknya. どこか退屈そうなルビーの瞳、桜色の口。 Stop. Ini kenapa tokoh utama cowok di bawah matanya ada item-item ya? Kok kayak Itadori Yuji? Kenapa jadi mainstream banget karakter akhir-akhir ini, selalu banyak yang sama, mirip. キラキラと輝く髪に目を奪われた。どこか退屈そうなルビーの瞳、桜色の唇。その瞬間、俺は思ったんだ。我を誘惑するとはアホな悪魔もおったものよの。清く正しく健やかに合成させてやろう。 もう未来が見えない。 Gimana ini genre campur? Ya, school. Tapi temanya kayaknya bukan sekolah normal pada umumnya, berarti masuk genre fantasi. Sekolah di dunia fantasi. Soalnya di sini ada devilnya si cowok, si angelnya si cewek, kayaknya gitu sih. Iya, kelihatan tadi. Lebih ke komedi sih kayaknya, masalah misterinya gak kelihatan sini. Dari segi pengisi suaranya aja banyak yang kawaii, gimana serem-seremnya. Jadi ini emang anime santai sih masuknya, berarti Oroka apa tadi judulnya, The Foolish Angel Dance with the Devil, berarti ini masuknya anime santai, genre komedi, kayaknya nggak romance, berarti komedi persahabatan ya, pertemanan dalam sekolah ya, istilahnya kayak gitu. Gak ini cuman supernatural mitologi, berarti emang fokusnya ke komedi sama dunia sekolah. Jadi masalah supernatural sama komedi apa mitologinya abaikan dah. はい。なんだこりゃ。敵と気づかず悪魔の世界に勧誘するとはとんだ間抜けじゃん。なかなかいい反応じゃのう。あまり悪魔をなめるな。この勝負勝つのは俺だ。よし行くぜ。俺と付き合ってください。ごめんなさい。騒がしくてごめんね。何このちびっこ。小学生かと思った。必ず潰す。この心を満たす甘酸っぱい感情。それってまさか恋なんじゃね。俺の体は一体どうしてしまったんだ。我に協力してくれるか。さてどうする。 Asik, menarik perhatianku kalau kayak gini. Aduh, beneran deh, menarik. Wait, dari pengisi suara ada yang sana tahu. Oh, Uchida Yuma, Kak Sakura Ayane juga. Ada lagi? Lu, ada dong sama Masako. Oke deh, ada lagi Kukimiari, aku masih asing apa gitu. Itu sih. Wait, kenapa menarik perhatianku ini? Tapi jujur ya, anime Summer 2023 kemarin isinya full. Temanya rata-rata seorang pekerja kantoran atau ya orang-orang kerja dan sebagainya. Tapi ya masuk winter 2024 banyak genre school di sini. Dan kayaknya masih ini doang sih yang menarik perhatian sana, genre schoolnya. Coba aku di video yang pertama sama video yang kedua berarti udah nge-reaction total nih, reaction total berarti ada Solo Leveling. Ini juga anime school.
tapi sana nggak bisa nonton karena season 2 nya belum kelar. Mana School lagi? Ini juga School, tapi sana nggak nonton Mesel karena season 1 nya sana belum nonton. Ini juga School, komedi romance, tapi ini yang gimana ya? Kok aku lupa padahal udah reaction ini trailer. Terus ini School juga. Terus ini School, Aono Exorcist juga cerita sekolah ya. Tapi sekolahnya nggak ada komedi sih, action fantasi basicnya udah. Drama romance yang jago cara ini desain karakternya sama kayak anime yang pernah aku nonton dulu. Tapi nggak komedi, kalau dulu emang romance drama ya sama sih berarti ya. Terus mana lagi School? Ini School tapi fokusnya ke heroin yang mantap ya. Terus abis itu yang genre School lagi. Ini School. Dan ini School. Dan ya anime genre School yang menarik perhatian sana yang pertama ini Orokana Tenshi sama Jakuchara Tomosaki itu sih. Kalau yang Aono Exorcist itu udah memang target dari lama, emang sana ngikutin komiknya juga. Jadi ya itu sih yang sana reaction untuk video reaction trailer anime Winter 2024 kali ini. Masih ada part berikutnya ya, pelan-pelan guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 judul. Dan ya sampai jumpa di reaction anime Winter 2024 yang berikutnya ya, karena masih banyak juga ini listnya di bawah. Berarti yang berikutnya masuk ke ini juga kayaknya School. Aku ini fantasi aku Yaku Reijo sampai ke Nosamu Fushinobu Kensha. Jadi bye bye semuanya, sana close ya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.